kejadian di mana mereka tertangkap di sini menjadi warga binasi, ternyata jaringannya tuh ada di mana-mana gitu loh Pak. Jaringannya di Aceh, jaringannya di Medan, pokoknya di luar Lampung, Palembang, seperti itu. Jadi mereka berupaya dengan segala cara untuk tetap berhubungan, sehingga HP itu yang paling rawan Pak untuk masih digunakan di dalam. Itu yang harus kita antisipasi dan itu jadi PR lah. Sekaranglah waktunya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Halo, ketemu lagi dengan saya B. Sekidulu dalam program Sekaranglah Waktunya. Kita sekarang ada di Provinsi Lampung. Kita bertemu dengan teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya sedang bersama dengan Bapak Ibu yang menjadi pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Di sebelah kanan saya ada Ibu Sorta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Kemudian ada juga Pak Iqmal, Kadifmin Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Ada Bapak Bas sebagai Kabak PP ya, Kabak PP dan Humas ya Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, dan Pak Nofri sebagai Kasubag Humas Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Hari ini kita akan mendengarkan ya, kita coba mencari, mengetahui tidak terasa di kepemimpinan Pak Menteri sudah menjelang 10 tahun ya Bu, Kak Kanwil, dan kita mau mendengar nih di Provinsi Lampung ada banyak terobosan-terobosan ya sejak kurang lebih 8-9 tahun terakhir. Tentunya mungkin sebagian masyarakat tidak mengetahui, namun kita akan mendengar sehingga kita lebih mengetahui nanti seperti apa sih hal-hal yang sudah dilakukan, terobosan apa, dan apalagi yang akan dikerjakan berikutnya. Oke, selamat pagi Bu, Kak Kanwil, apa kabar? Kabar Sehat, baik, ya? luar biasa. Ini suasana kantornya benar-benar ada sentuhan keibuan di sini. Terima kasih. Ya. Ketika kami datang tadi, ya kita disambut dengan sangat ramah, dengan kalau kita bilang itu penerima tamu atau customer service ya, dengan senyuman khas, juga ada ini ya selempangnya gitu. Jadi ini seperti suasana kalau kita ke bank. Jadi sepertinya Public service lah. Masyarakat yang datang pun nyaman. Ya, kita dilayani dengan baik. Iya Bu, jadi kita datang jauh-jauh dari Jakarta nih Bu Kak Kanwil, ingin bertemu dengan Ibu Kak Kanwil dan Bapak-Bapak, juga sekaligus kita mendengarkan nih. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat HDKD ya, Hari Dharma Karya Dika yang ke-78, tepatnya tanggal 18 Agustus kemarin. Tentunya dalam perayaan itu kita melihat Pak Menteri berbesar. Kira-kira beliau mengharapkan tentu ada perbaikan kinerja yang sudah baik sehingga lebih menaik lagi. Mungkin Ibu dan teman-teman sudah melakukan ya, sudah melakukan apa aja sih kira-kira yang akan direncanakan menanggapi pidato beliau ya Bu ya. Jadi barangkali bisa di-share ke kita Bu. Baik, terima kasih Pak BM. Dulu kami dari Kanwil Kemenkumham Lampung sangat berterima kasih atas apa yang sudah banyak hal dilakukan oleh Pak Menteri, khususnya kepemimpinan Bapak Profesor Yasona Lawli kurang lebih dalam 2 periode hampir 10 tahun. Masyarakat Lampung sangat merasakan perubahan demi perubahan tahun ke tahun, khususnya dalam hal pelayanan publik di bidang hukum dan HAM.
Contohnya ketika melakukan kunjungan atau meminta pendampingan dari perancang hukum yang ada di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, responnya sangat cepat karena sudah berbasis digital dalam mengajukan permohonan, tidak lagi harus datang dengan membawa berkas. Jadi mengajukannya secara online. Kalaupun datang ke tempat ini, ruangan juga sudah ditata sedemikian rupa sehingga wajah dari kantor wilayah Kemenkumham Lampung ini tidak berbeda atau tidak berbeda jauh dari kantor-kantor di kiri kanan kami karena berada di pinggir jalan protokol. Ya, ini jalan utama ya. Jadi dari tampilannya juga kami mendapat perhatian dalam renovasi, dalam perubahan wajah daripada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, termasuk penataan ruangan-ruangan pelayanan ya sedemikian nyaman sehingga masyarakat ketika masuk seperti yang tadi Pak Duru sampaikan sudah tertata sedemikian rupa sehingga di mana masyarakat bisa bertemu dengan petugas, dengan pegawai kami, sudah disediakan tempat yang nyaman, sangat nyaman. Iya, seperti itu. Tentu itu karena Kanwil Kemenkumham Lampung mendapat perhatian, mendapat dukungan anggaran dalam meningkatkan sarana prasarana yang dapat dinikmati masyarakat. Dan di dalam pelayanan publik itu pun dengan sudah sedemikian melakukan transformasi tahun ke tahun di era digital ini, layanan publik kepada masyarakat bisa diakses melalui media sosial, Pak. Kita ya, melalui website, melalui Instagram. Jadi bisa mengetahui apa saja dan siapa saja yang dapat dikontak untuk memberikan pelayanan yang mereka butuhkan. Memudahkan masyarakat. Sangat memudahkan, mempercepat dan transparan, Pak. Ya, transparan. Dan yang dipesankan Pak Menteri pada HDKD ke-78 itu tentu kita terus meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas pekerjaan dengan cara bersinergi, berkoordinasi. Nah, soal sinergi ini juga terlihat ya bagaimana antar instansi kita di Lampung ini sangat welcome ya, saling membuka tangan, tidak sulit untuk berkoordinasi, baik itu kepada Pemda sendiri, pemerintah daerah maupun pada instansi vertikal yang berada di wilayah Lampung ini ya. Dan program-program pelayanan di bidang hukum dan HAM itu sangat strategis melayani seluruh sektor kehidupan masyarakat maupun lembaga pemerintah yang ada. Misalnya ya kan, kalau untuk HAM ya, untuk HAM kita yang bisa langsung terlihat kami program di Lampung ini bagaimana warga binaan itu terlindungi, terpenuhi ya hak-hak mereka, hak dasar yaitu hidup yang layak, mendapatkan makanan yang layak. Saya juga sangat apresiasi dengan wilayah Lampung yang mungkin karena ini daerah budaya, daerah adat, sehingga dengan warga binaan itu memperlakukannya seperti saudara, seperti keluarga. Jadi memberikan makanan pun tempatnya sangat bersih, ya juga dapurnya sangat bersih. Lalu makanannya pun tidak ada yang sembarang asal-asalan ya. Mungkin di daerah lain kalau kita lihat makanan warga binaan itu mungkin ya kualitas sayurannya atau nasinya atau itu jauh sekali, sangat kontrolnya berjalan dengan baik. Dan memang kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak dasar ya, hak hidup pada warga binaan pun sedemikian menghargainya gitu. Dan perlakuan pun dengan warga binaan itu bersih seperti dengan saudara. Betul. Tidak ada yang kita lihat mereka semena-mena lalu berlaku kasar. Nah, kenapa? Karena sinergitasnya terbangun, Pak. Jadi yang ada, saya juga baru melihat itu ya, hal biasa kalau kita melihat di depan UPT itu, Lapas Rutan itu, yang berjaga tuh teman-teman dari Kodim, dari Korem, biasa di sini, Pak. Jadi saya juga
rasa teman-teman merasa tidak sendirian gitu loh. Iya. Jadi mereka malam-malam sering kontrol Pak, Wah, keliling. berarti alignment udah jalan Iya, banget, jadi ya? sinergitasnya jalan Pak di sini antar petugas pengamanan ya, Iya. itu jalan. Jadi dari Polda, kepolisian juga bisa sewaktu-waktu datang pun atau kita undang. Ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan antar penegak hukum APH. Oke. Jadi Menarik ya. sinergitas itu memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Dan memang yang kami juga niatkan gitu ke depan ya untuk kemajuan lagi untuk Kementerian Hukum dan HAM, transformasi digital itu harus merata bukan hanya di tataran petugas operator. Oke. Ya, harus semua. Ya. Nah, makanya pesan Pak Menteri kan seperti itu. Itu menjadi budaya kerja kita, budaya kerja yang digitalisasi. Karena nantinya semua pegawai itu dalam melaksanakan tugas maupun melaporkan, bahkan dinilai pun dievaluasi semua sudah melalui berbasis digital. Nah, ini menarik nih. Saya izin potong dulu. Kan kalau di kota kita terbiasa dengan digital. Kita bukan melihat dari sisi bahwasannya ini orang kampung. Iya. Tapi kan biasanya dalam adaptasi itu kan ada kesulitan-kesulitan. Ini apa nih kiat-kiat ibu nih? Jadi teman-teman Iya, di sini jadi betul. familiar, jadi Benar. nyaman memakainya. Iya, betul. Itu memang sudah niatan kami dan juga rasa terima kasih kami juga kepada pimpinan kami, Pak Menteri dan seluruh pimpinan tinggi media di pusat ya, yang menyadari bahwa tidak bisa tidak dihindari lagi. Kita harus masuk di era itu dan harus menjadi ramah dengan Digital. teknologi ya, ramah teknologi ya, sadar teknologi dan tanggap teknologi, sehingga getuk tular atau pembelajaran kepada seluruh pegawai itu harus ada care dari atasan langsungnya Pak, Oke. dari tingkat yang paling rendah pejabat. Itu kiatnya ya? Ya, Oke. jadi misalnya kalau kita di tingkat Kanwil kan paling rendah eselon 4 Pak. Betul. Nah, kalau di UPT bisa sampai eselon 5. Ya. Pokoknya siapa yang mempunyai peran sebagai pejabat struktural itu punya kewajiban untuk menuntun, untuk membimbing, mendampingi sampai dengan mengimplementasikan teknologi itu kepada setiap pegawai. Karena kalau ditinggal satu orang aja nanti Pincang. kasihan Betul. Pak. Karena ketika nanti jurnal harian juga termasuk tunjangan kinerja kan dari situ. Ya, kita mulai dari absen dulu waktu mulainya diperkenalkan absen fingerprint. Ya, itu mulai dari sekjen, kemudian diberitahukan siapa yang terlambat, itu semuanya serba informasinya berbasis digital ya. Jadi sudah ada monitoring itu. Itu sudah sejak tahun 2018. Keren juga, ini udah kayak perusahaan swasta. Iya, jadinya. 2018 sejak kita menggunakan, bukan 2018, dari 2015 saya ingat itu fingerprint itu. Baru ada lagi face print, face dengan absen ya. absen dengan itu nggak bisa diwakili juga. Iya, jadi dan waktu awalnya kita diperkenalkan itu di layar monitor itu langsung terdeteksi berapa orang yang terlambat, ya, berapa orang yang tepat waktu. Dari situ kan mendorong semua orang harus berlomba-lomba lah supaya jangan malu lah ya. Supaya tidak dipublikasikan. Nah, dari situ sekarang bukan absennya saja tapi juga termasuk jurnal hariannya masuk ke dalam tunjangan kinerja. Jadi semua yang tersistem sedemikian, kinerja yang tersistem itu mendorong kita pegawai ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus ikut di dalam situ. Kalau enggak kita ketika jadi outsider ya rugi sendiri gitu dari sistem itu. Itulah yang membuat kinerja dari ASN Kementerian Hukum dan HAM, saya melihat tidak ada yang tidak menyadari tugasnya. Pasti dia ya, kalaupun masih ada 1-2 yang akhirnya lalai ya, makanya peraturan PP 94 itu nggak ada nggak ada main-main lagi kompromi. Pokoknya berapa hari tidak
hadir itu kan langsung ketahuan, nah itu langsung kena ada surat publis, ada sanksinya. Iya. Ya, luar biasa ya. Jadi memang mungkin bagi sebagian orang melihat Kementerian Hukum dan HAM hanya dari luar aja gitu kan. Ternyata banyak sekali perbaikan kita. Nah, Ibu kan di Lampung, sebelumnya kan di Jakarta, sebelum Jakarta di Banten, sebelum di Banten di Jambi. Itu kan 4 geografis yang mungkin berbeda. Beda-beda. Ya? Apa tantangan terbesar di Lampung ini? Di Lampung ini sebenarnya kalau dibilang tantangan, tapi sekaligus peluang ya Pak ya. Peluang. Tapi saya pikir itu semua ada di semua daerah ya. Kalau di warga binaan itu masih menggunakan HP, ya kan? Itulah yang membuat ada kelakuan-kelakuan, pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya. Dan media sekarang kan sudah sedemikian mudahnya ya terakses, ya, sehingga berita yang dari sini atau dari sini diambil kemudian oleh daerah lain bisa saja hitungan detik sudah menyebar seperti itu. Jadi memang era transparansi ini ya tidak ada lagi yang bisa kita tutupi atau yang kita hindari, ya berjalan sebagaimana yang seharusnya kita ikuti. Dan memang masyarakat di sini kan masyarakat adat ya Pak ya. Betul. Masyarakat kulturnya kan sangat kuat ya. Jadi tapi di sisi lain di sini banyak pendatang Pak. Nah ini kan daerah plural juga. Jadi kalau saya melihatnya tantangan terbesarnya adalah ketika kita menjalani tugas ini hanya mengikuti di zona nyaman itu ya, hanya mengikuti tahun ke tahun yang lalu-lalu gitu ya. Karena di sini kan tenang Pak. Nyaman gitu ya dari segi stabilitas politiknya lebih stabil lah ya. Terutama ini Pak yang membuat kita nyaman di sini kan biaya hidup tidak terlalu tinggi Pak. Tidak terlalu tinggi, dan kalau dibilang gaya hidup pun di sini tidak ada yang terlalu wah-wah banget gitu. Jadi ya teman-teman di zona nyaman. Iya, jadi kita tentu berharap Bu Kanwil tantangan tadi kenapa investor nggak bisa datang. Ini kan bukan hanya pekerjaannya Kemenkumham ya, ini juga dari kepala daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ya, berkewajiban supaya membuat para investor ini nyaman. Itu tantangan kita. Oh iya, ini mungkin sedikit ini Bu Kanwil. Kan Lampung ini sebenarnya termasuk cukup luas ya, dengan unit sekitar 26 PT ya. Nah, ini kiat Ibu dibagi-bagi waktu gimana nih Bu? Ya. Karena luas banget gitu ya. Betul. Ya, jadi saya itu bersyukurnya teman-teman kepala divisi yang membidangi tugas teknis masing-masing itu yang ditempatkan di sini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman, istilahnya jam terbangnya sudah cukup berpengalaman dari daerah-daerah lain, sudah matang lah, sudah kompeten gitu ya, sehingga menangani wilayah Lampung yang notabene itu daratan semua ya, jadi bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor ya, kendaraan roda 4 gitu ya, itu dalam sehari tuh sampai semua Pak, sampai semua. Tidak ada lagi kita harus nyebrang pulau atau apa. Jadi dari segi geografis kita sangat terbantu Pak. Jadi yang pertama karena kepala divisinya juga mumpuni ya, sudah punya pengalaman di berbagai daerah. Yang kedua juga karena geografis kita daratan semua, bisa dilintas sehari, bisa lancar ya. Dan yang ketiga kita dengan sarana online ya, kita menggunakan monitoring sekarang, semua CCTV pun sudah di tangan ya kan, sangat membantu itu. Jadi teman-teman pun sekalipun misalnya mobilitas tinggi, misalnya ada kegiatan apa, mereka tetap bisa mengawasi, memonitor tugas mereka di lapangan dengan melalui CCTV di genggaman tangannya sendiri. Dan kita juga ada kegiatan evaluasi triwulanan Pak.
Oh, rutin ya, Bu, ya? Rutin Pak, rutin 3 bulanan untuk kita melihat capaian kinerja. Lalu kita monitor kinerja juga melalui WA Pak. WA group. Ya, WA group dengan laporan per bulan setiap bulan. Lalu 3 bulan sekali kita undang untuk mengadakan evaluasi seluruh KUPP. Jadi banyak sekali toolsnya ya. Iya, sebenarnya. sudah sangat banyak dan sangat membantu Pak. Tugas-tugas itu bisa bisa kita monitor dan secara rentang kendali berjenjang ya Pak ya. Secara berjenjang juga itu jalan Pak. Itu jalan baik pimpinan KUPT kepada struktur di bawahnya dan terus sampai yang paling paling dasar ya, sampai dengan para staff. Komunikasinya lancar. Ya, komunikasi lancar semua. Makanya mudah jadinya ya. Ya. Kebayang juga 26 itu. Ya, istilah relatif terkendali lah. Kalau tidak pun mudah, tetapi kita ada yang secara periodik kita lakukan pengendalian dan evaluasi Pak. Oke. Nah, kalau mungkin ini sedikit lebih teknis, kalau Ibu melihat dari 26 itu, perhatian Ibu yang saat ini harus Ibu fokuskan kemana Bu? Karena mungkin barangkali ada yang harus lebih disempurnakan lagi, itu sampai kiatnya. Iya, itu tadi Pak yang jajaran lapas rutan itu Pak ya, yang kita terkait lagi dengan informasi tadi bahwa kejadian di mana mereka tertangkap di sini menjadi warga binasi, ternyata jaringannya tuh ada di mana-mana gitu loh Pak. Jaringannya di Aceh, jaringannya di Medan, pokoknya di luar Lampung, Palembang seperti itu. Jadi mereka berupaya dengan segala cara untuk tetap berhubungan sehingga HP itu yang paling rawan Pak untuk masih digunakan di dalam, karena ternyata akhirnya mereka berbuat lagi pelanggaran dan itu dilakukannya bisa bukan sasarannya bukan di sini, mungkin tempat dia asal itu yang dia kuasai ya, Medan yang dia kuasai di sana, jadi dia melakukan lagi pelanggaran walaupun badannya ada di sini, dia pikirannya ngerjain melakukan pelanggarannya kasus jadi lokusnya di sana gitu, lokus kejadian, lalu nanti ditangkap di sana dibilang dikendalikan di sini. Nah itu kayak gitu-gitu, padahal ya kembali lagi rawannya soal penggunaan HP di dalam. Itu PR-nya, dan kita terus berupaya dengan Patnas ya, Patnal ya, Satops Patnal. Jadi ada satgas-satgas yang terus melakukan penggeledahan, razia secara berkala ya? Insidental Pak. Yang memang tidak terencana, tidak terdetek mereka akan datang, tiba-tiba datang. Jadi dari Kanwil langsung? Dari Kanwil, kerjasama, ya bisa antar saker kita lakukan juga. Terus kita pas mengetahuan kalapasnya. Tes urin ya di pegawai, tes urin di BWBP, terus seperti itu. Terus berupaya seperti itu. Jadi memang kadang berita-berita yang dikatakan di Lampung pengendalian dan sebagainya, sebenarnya ya itu tadi, dia punya jaringannya di tempat asalnya dulu. Gitu. Itu yang harus kita antisipasi dan itu jadi PR lah. Iya, menarik ya. Jadi sebenarnya kalau dari paparan Ibu tadi banyak sekali yang hal kita syukuri sudah dilakukan, meskipun luas Provinsi Lampung ini cukup luas, ada 26 UPT, tapi dengan koordinasi rutin melalui WA group, melalui rapat rutin, semua bisa dievaluasi. Ya. Dan tantangan terberat tadi juga seperti penggunaan handphone sudah dibentuk tim. Jadi secara jadi tidak ada yang tahu, tiba-tiba disidang. Jadi dan ada tindakan setelah itu. Ya ini luar biasa. Ya tidak salah kalau kemudian wajah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Lampung ini semakin baik. Ya. Itu sudah bagus, sekarang semakin baik. Nah ini ada yang sebelum kita tutup, mungkin ada nanti Ibu kasih closing. Nah, ada saya mau tanya di terakhir. Ibu kan ibu rumah tangga nih, merangkap ya.
keluarga di Jakarta, ya kan, terus Bapak juga ada di Jawa Timur. Nah ini gimana dibagi-bagi waktunya nih? Iya, inilah kemajuan teknologi ini sangat membantu ya Pak ya. Iya. Jadi kita sekalipun berjauhan dari secara fisik, tapi kita bisa tetap berkomunikasi dengan cepat dan dengan cepat dan mudah ya berkomunikasi. Jadi kami setiap malam itu ada pertemuan doa malam ya, doa keluarga ya. Okay. Jadi di situ kita ketemu semua dalam satu layar monitor, bisa kita lihat anak kita sehat, bisa kita bercengkrama, bisa kita berdiskusi seperti itu. Jadi di weekend kalau pas ada acara-acara juga kita bisa tetap bertemu. Jadi ya puji Tuhan ya, alhamdulillah kita walaupun berbeda tempat tugas, tetapi keluarga pun diberi kesempatan untuk komunikasi, itulah yang paling penting. Lancar ya? Lancar komunikasi. Oke. Jadi ternyata rahasianya sangat sederhana sebenarnya. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang juga meniti karir ya. Artinya meskipun tempatnya mungkin tidak sama dengan keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk punya komunikasi yang baik. Salah satunya tadi dengan jam doa tadi. Jam doa ya. Tiap malam Pak. Tiap malam ada jam doa, di situ berinteraksi ya. Jadi, luar biasa. Ini bisa menginspirasi buat ibu-ibu yang lain kan gitu ya. Ya nggak terasa Bu Kakandil, kita sudah ngobrol panjang lebar. Terima kasih sudah menerima, sudah bertemu dalam program Sekaranglah Waktunya. Tentu kita dari PT Media Nawacita akan terus mendukung hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sini. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu ada yang mau disampaikan kepada para teman-teman kita pemirsa? Iya, baik. Kami dari Kanwil Kemenkumham Lampung selama ini melakukan tugas dan pelayanan kami kepada masyarakat itu bisa sedemikian lancarnya bila masyarakat pun meresponi apa yang kami tawarkan dan kami sampaikan, khususnya untuk informasi-informasi yang sifatnya edukasi atau pendidikan, karena pastinya itu akan membawa dampak perubahan paradigma, perubahan budaya di tengah masyarakat untuk lebih lagi kita taat hukum, kita lagi melek hukum ya, kita lagi lebih cerdas hukum dan HAM tentunya. Demikian salam pembaruan. Ya, terima kasih Bu Kakandil. Itu tadi pembicaraan kita dengan Bu Sorta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Ada banyak masukan, ada banyak juga tantangan, tapi dengan teamwork yang bagus dan leader yang memiliki leadership yang baik, itu semua bisa dijalankan dengan baik. Semua arahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Pak Menteri sudah dijalankan, digital sudah jalan, peningkatan pelayanan juga sudah berjalan. Kita jadi tahu ternyata ada beberapa trik-trik yang baik. Contohnya tadi bagaimana seorang ibu bisa meniti karir tapi dengan keluarga juga tetap dekat. Ini yang luar biasa karena tidak semua ibu-ibu bisa melakukan itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada berdomisili di Lampung dan punya kebutuhan dengan Kementerian Hukum dan HAM, silakan datang ke kantor kita di Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Anda akan dilayani dengan luar biasa. Anda bisa menyaksikan bagaimana ketika datang pertama disambut dengan baik oleh customer service, dan kemudian semua yang Anda urus akan dibantu dengan cepat oleh petugas. Jadi ini adalah sesi kita di Kementerian Hukum dan HAM di Lampung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian acara kita. Tuhan menyertai kita semua. Salam pembaruan. Kami pasti.